Percayalah dalam nama Yesus Kristus. Hanya Dia yang menyelamatkan kita. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada yang malam indah ini, di angin yang agak kencang sepoi-sepoi, saya akan memberikan sharing kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Jadi saudara-saudara bisa membacanya langsung ayat 1 dan 6, yaitu tentang Tuhan adalah gembala. Jadi sebelum saya masuk saudara-saudara, saya menjelaskan dulu mengenai kitab Mazmur ini. Mazmur itu ditulis oleh beberapa tokoh, ada yang mengatakan Daud, ada juga tangan kanannya Daud, ada juga Daud itu sendiri, sebagian kata-kata Musa, dan juga beberapa dari Salomo juga. Kalau tidak percaya Bapak Ibu bisa baca semuanya. Kenapa saya mengambil tentang Tuhan adalah gembalaku di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu? Bahwa ada banyak lagu legend saudara-saudara yang bisa kita dengarkan, yang sering sekali kadang waktu saya kecil mendengarkan lagu itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput. Ia membimbingku ke air yang tenang. Jadi kalau kita pelajarin semua itu, Daud ini kita tahu penulis ini nih, yaitu Daud itu mempunyai latar belakang adalah seorang gembala. Kita tahu kalau kita baca di sekitar 1 Samuel 16-17, Daud ini dipilih Tuhan bukan memang rencana, cuma mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa. Dia seorang gembala. Dia walaupun dalam zaman dahulu pekerjaan seorang gembala itu merupakan pekerjaan kelas bawah, pekerjaan yang hanya diuntukkan untuk anak-anak paling terakhir, paling bontot. Kebetulan pada saat itu Daud adalah anak terakhir, anak bontot dari Isai. Ketika pemilihan, kita sebelum masuk ke tentang gembala ini, ketika pemilihan Daud menjadi raja atas pengkhianatan oleh Saul. Kita tahu kalau baca sebelumnya itu Saul mengalami pengkhianatan. Dan juga dalam firman Tuhan ini dijelaskan Daud dipilih Tuhan, bukan tidak sengaja. Memang mentalitas seorang gembala pada saat itu berbeda dengan gembala sekarang. Gembala zaman dulu tuh menghadapi namanya singa beruang. Kalau kita baca Alkitab, karena populasi zaman dulu tuh singa beruang itu tidak sedikit sekarang. Kalau sedikit sekarang kan karena liar atau apalah. Kalau dulu kan benar-benar singa ini di alam liar lah. Kita benar-benar hidup seperti di alam liar. Jadi Daud itu sudah biasa dan pengalaman menghadapi yang seperti itu. Makanya Tuhan saya memilih dia. Pada saat itu Isai mengasihi anak-anaknya yang kebetulan nih, mungkin Alkitab tidak menulis dia ada seorang tentara, tapi bisa saya simpulkan dia seorang perwira yang sangat gagah tinggi, yang orang mungkin terpandang. Tetapi Tuhan bilang dalam ayat 16-17 itu di Samuel ini, sebelum kita ke Daud ya, apa pesan untuk anak muda? Dia bilang, saya tidak melihat perawakan, tetapi saya melihat hati. Disitulah Samuel lihat, oh ini bukan, oh ini bukan, oh ini bukan. Tahu dipilihlah Daud. Kenapa Daud? Karena Daud yang kita baca dari awal, dia sudah terbiasa mengalahkan namanya beruang dengan singa. Berarti kan mentalitasnya sangat amat bagus. Kita kembali ke konteks lagi. Dalam firman Tuhan ini disampaikan bahwa Tuhan adalah gembala. Daud dia tahu dia adalah seorang gembala. Dia percaya tentang kasih Tuhan yang sangat begitu luar biasa, bahwa Tuhan menyertai dia. Ketika dia dinobatkan menjadi raja, dia tidak mudah menjadi raja ini. Kenapa? Karena Saul ini manusia pada umumnya nih nyaman dengan posisi seorang raja, seorang paling dihormati, seorang paling namanya disanjung. Saul pada saat itu tidak mau. Dia kerahkan berbagai cara untuk bagaimana caranya
lenyapkan kita. Bayangkan dia menulis itu posisi itu adalah posisi kesusahan yang sangat luar biasa. Bayangkan saudara-saudara, terutama anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini sangat begitu indah. Jadi bagaimana untuk pesan anak muda dalam firman Tuhan ini? Anak-anak muda, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar seperti Daud. Kenapa? Kita harus menggantungkan hidup kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang artinya apa? Segala masalah, segala hambatan, segala latar belakang apapun yang kita punya Tuhan kasih, entah talenta, entah hinaan, cobaan, atau omongan yang bersifat negatif terkadang merugikan hidup kita, kita harus curhat kepada Tuhan. Kita punya prinsip, yaitu mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini adalah seorang domba. Makanya dalam orang Kristen, orang percaya menyebut kita adalah seperti domba-domba. Yang artinya apa? Nurut. Jadi kalau seorang domba itu, dia itu tahu gembalanya siapa, dan dia akan datang kepada gembalanya. Kenapa? Karena dia percaya gembalanya bisa melindungi dia. Begitu juga kita sebagai anak-anak muda terkasih dalam Tuhan. Kita dalam masalah luar biasa, dunia pekerjaan, dunia kompetisi, misalnya masuk perguruan tinggi, masuk kerja, apapun yang kita lakukan, serahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita punya gembala nih, kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Walaupun terkadang hidup ini tidak luput dari namanya masalah, tidak luput dari namanya cobaan, tantangan, hinaan, olokan. Mau dikatain anak ini, anak ono, anak ini bodoh apapun. Kalau kita namanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, siapa sih? Bahwa firman Tuhan jelas dalam Mazmur 23, Ia membaringkan aku di padang yang rumput. Berarti apa? Janji yang kekal, janji sorga tidak akan meluputkan kita dari namanya bencana. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.